Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Jadi kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video. Ini adalah salah satu video debat Islam dan Kristen yang membahas tentang siapa yang lebih berakhlak mulia, Rasul Paulus atau Muhammad. Nah, dalam video ini ada salah satu hal yang menarik. Yang sebenarnya ini juga sekaligus adalah hal basi yang dilontarkan oleh para polemikus Muslim kepada kekristenan untuk menuduh kekristenan. Nah, hal itu adalah ketika mereka berkomentar tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, saudara-saudara tahulah apa yang sebentar akan kita simak sama-sama, tapi saya akan memberikan sebuah jawaban yang dimana saya juga sekaligus akan menunjukkan bahwa surat Galatia ayat pasal 3 yang selalu dituduhkan oleh para polemikus Muslim kepada kekristenan itu sebenarnya adalah salah satu surat dari Rasul Paulus yang juga disetujui oleh Muhammad. Saya akan tunjukkan hal itu. Dan kita kan sudah lihat banyak sekali video yang menjelaskan tentang surat Galatia ini, membantah tuduhan-tuduhan para polemikus Muslim. Dan di dalam video ini juga, sesi ini juga, saudara kita yang Kristen itu sudah menjawab dengan sangat baik. Tapi karena ya namanya polemikus Muslim, mereka tidak akan paham tentang hal itu. Yang mereka cari adalah pembenaran. Oke, mari kita simak saja videonya dan saya akan buktikan kepada saudara-saudara bahwa Muhammad setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia. Mari kita simak videonya. Kita lanjutkan dulu ini. Yang Muslim yang akan bertanya bersesuaikan dengan tema mengenai akhlak. Ayo, silakan. Baik, sedikit, Bang. Silakan. Al-Quranul Karim surah As-Saff ayat 6 menerangkan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi Al-Quran sangat memuliakan oknum yang kemudian datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, yang kemudian mengatakan dirinya sebagai rasul. Al-Quran dari sejak diwahyukan senantiasa mendudukkan Nabiullah Isa atau Yesus sebagai utusan Allah yang sangat mulia. Bahkan namanya jauh lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada yang menerima wahyu itu sendiri. Lalu kemudian berbicara mengenai akhlak antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Rasul yang diimani oleh sahabat Kristen. Di dalam Galatia 3 nomor 13, kalau tadi dimuliakannya Rasulullah Isa alaihissalam, di sini justru dikatakan dia adalah orang yang terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang ingin saya tanyakan, ini akhlak apa ini? Sosok Nabi, sosok Rasul kok diajarkan kepada manusia bahwa Nabi itu adalah Nabi atau Rasul yang terkutuk? Silakan. Oke, sabar. Sebelum kita lanjut, saudara-saudara perhatikan ya. Poin dari Zuma adalah dia ingin menggiring bahwa Rasul Paulus kok akhlaknya seperti itu dalam tanda kutip, dalam artian bahwa kok kurang ajar sekali Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus itu sebagai orang yang terkutuk. Itu yang ingin dia giring. Ya, kita tahulah polemikus Muslim selalu menggunakan ayat ini untuk menyerang karya penebusan, untuk menyerang Rasul Paulus. Mari kita lanjut lagi. Ya. Saya rasa yang topik kita tentang Paulus dan Muhammad. Kenapa bawa-bawa Yesus? Lanjut, moderator bisa kalau apa begini, ditegaskan dulu. Ini tidak membawa Yesus, ini menanyakan tentang akhlak seorang rasul yang menyatakan. Aku yang jawab boleh. Silakan. Gini Pak Pras, kalau tidak sesuai topik tidak perlu ditanggapi, buang-buang waktu. Oh iya. Karena saya mau menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Bang Suma, kawan lama saya, tentang Muhammad begini begono. Saya bisa membuktikan terbalik sebenarnya, tapi tidak dikasih waktu ya, gak apa-apa lah. Lanjut. Bang Hardi, sebentar kita masih ada waktu. Yang saya tanyakan ini adalah kenapa Paulus mengajarkan manusia bahwa Yesus itu terkutuk? Ya, betul. Nah, itu poinnya ya. Jadi seolah-olah bahwa Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah terkutuk. Ingat ya, itu poin dari Zuma. Mari kita simak lagi. Itu loh pertanyaan saya. Ya, Paulus ini siapa kok bisa gitu loh? Jadi maksudnya Suma, Paulus kok ngomong Yesus terkutuk gitu ya?
Berarti Ya, kan ini kan siapa namanya si Paulus kurang ajar gitu kan? ya, begini. Silakan Ini kan antum nilai akhlak sendiri, silakan. Paulus. Makanya Bang Juma mempertanyakan akhlak seorang rasul seperti apa ini, kok menyebut seorang Yesus jadi terkutuk? Apakah ini akhlak yang bagus atau bagaimana? Mungkin maksudnya begitu. Ini masih akhlak Iya. rasul ini yang dibicarakan, bukan akhlaknya Yesus ini. Silakan pihak Kristen menanggapi, menjawab. Ya. Herdi mau aku jawab atau gimana? Herdi, aku ikutin Ya, kamu. silakan. Ya. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa tentang Yesus, dia yang di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ya, dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dia di sana adalah Yesus, tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Lalu di dalam Roma pasal 8 ayat ketiga, Roma pasal 8 ayat ketiga di sana dikatakan bahwa pasal 8 ayat ketiga di sana dikatakan dengan jalan mengutus anaknya sendiri yang dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai karena dosa, serupa. Kemudian Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Jadi waktu itu di padang gurun, orang Israel bersungut-sungut, kemudian Tuhan menghukum dengan ada ular yang menggigit mereka, dan mereka mati kena bisanya. Kemudian mereka bertobat, Tuhan mengatakan kepada Musa, bikin ular kemudian tegakkan di atas tiang. Kemudian barang siapa yang terkena patokan daripada ular berbisa, jikalau dia terkena, dia harus memandang kepada ular tembaga itu, maka dia akan sembuh. Yesus mengatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Jadi yang ular tembaga yang ditinggikan itu tidak memiliki bisa ular. Dia dari bahan tembaga melambangkan penghakiman Allah. Itu saya nggak usah jelasin karena terlalu panjang nanti. Jadi Yesus itu dibuat menjadi dosa di atas kayu salib. Dia menanggung dosa. Yang terkutuk siapa? Kita semua. Terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita semua melanggar. Semua punya keinginan dan semua punya dosa. Oleh karena itu semua manusia di bawah hukum dan keadilan Allah terkutuk. Melalui Yesus datang, dia menjadi dosa, membuat menjadi dosa di atas kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Jadi itu konsep yang dibicarakan oleh Paulus untuk Yesus di dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Dia yang tidak itu dia menjadi kutuk karena kita. Jadi bukan Yesusnya terkutuk karena dirinya sendiri, tapi dia menanggung kutuk itu. Dia dibuat menjadi dosa. Ya, demikian. Oke, jadi saudara-saudara perhatikan, itu sudah sangat jelas. Bukan Rasul Paulus yang menyatakan Yesus itu terkutuk, bukan. Tetapi Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa Yesus Kristus yang tadinya yang tadinya mulia, yang tadinya lebih mulia, yang tadinya adalah Allah, mau merendahkan dirinya menjadi manusia yang terkutuk supaya bisa menanggung dosa umat manusia. Dan juga tadi ayat-ayat Alkitab sudah dikutip bahwa dia yang tadinya tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Supaya apa? Supaya dia menanggung dosa-dosa kita yang berdosa. Jadi sebenarnya kalau mau ikut benar, kita manusia itu pantas dihukum oleh Allah, dan itu adalah keadilan Allah. Itu kita pantas dihukum oleh Allah. Tetapi karena Allah tidak mau kita yang menanggung hukuman seberat itu, makanya dia mengutus anaknya. Dia mengutus anaknya untuk menanggung dosa-dosa kita. Itu konsepnya, sudah dijelaskan secara gamblang. Dan mari kita lihat, lebih lucu lagi ketika semua menanggapi ini. Oke, terima kasih Pak Pras. Silakan Bang Juma, saya rasa mau menanggapi, apakah mengerti maksudnya? Silakan Bang Juma. Iya, terima kasih atas tanggapan sahabat saya. Kalau sahabat lari ke bilangan 21 nomor 9, ular itu tidak dianggap sebagai Tuhan, dan ular itu juga tidak dianggap sebagai kutuk di situ. Tapi di sini kemudian Paulus, justru kalau saya melihat dari rangkaian. Sabar sebentar sebelum kita lanjut.
Tidak ada juga yang pernah mengatakan bahwa ular itu adalah kutuk. Ular itu adalah Tuhan. Tidak pernah. Itu hanya gambaran, itu hanya salah satu peristiwa simbolis, peristiwa nyata, tapi juga memberikan pesan simbol terhadap apa yang nanti akan terjadi kepada Yesus Kristus. Jadi tidak ada orang yang membaca Alkitab, tidak ada orang gila yang membaca Alkitab. Mungkin Zuma sudah gila, jadi dia membaca Alkitab, lalu dia menganggap bahwa ular itu adalah Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang membaca Alkitab, tidak ada orang Yahudi yang membaca Perjanjian Lama yang membaca peristiwa itu lalu menganggap bahwa ular itu adalah Tuhan. Tidak ada orang gila yang akan beranggapan demikian. Jadi hanya Sumal yang gila untuk beranggapan demikian. Lanjut lagi. Penjabaran saudara, Anda berkongkol dengan Paulus mengutuk Yesus. Anda menghinakan Yesus, menistakan Yesus. Anda menyetarakan Yesus itu sama seperti patung ular. Nah, lihat ya. Saudara-saudara perhatikan. Dia mengatakan bahwa saudara kita yang Kristen ini berkongko dengan Rasul Paulus untuk mengutuk Yesus. Kan sudah dikatakan bahwa itu bukan Rasul Paulus yang mengutuk Yesus. Bukan. Itu adalah pernyataan di mana Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa dia yang tadinya tidak berdosa, tidak ada kutuk di dalam dirinya, menjadi terkutuk, dibuat menjadi berdosa. Ingat, dibuat. Bukan dia yang bukan Rasul Paulus mengutuk dia, tetapi dia itu dibuat menjadi berdosa, dibuat menjadi seolah-olah terkena kutuk. Supaya apa? Supaya dia dapat menanggung dosa manusia. Jadi harus bisa membedakan apakah Rasul Paulus itu mengutuk Yesus ataukah tidak, ataukah dia hanya menggunakan analogi atau dia hanya menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah ada di dalam Alkitab untuk menjelaskan tentang karya penebusan. Itu harus bisa dibedakan. Rasul Paulus dalam posisi ini tidak sedang mengutuk Yesus. Ingat sekali lagi, Rasul Paulus dalam posisi ini tidak sedang mengutuk Yesus. Dan Muslim, kalian berhentilah menjadi orang bodoh seperti Zuma. Zuma ini tidak paham apa-apa tentang Perjanjian Lama. Tidak paham, bahkan nabinya pun tidak paham Perjanjian Lama. Jadi kalau mau baca Perjanjian Lama, bacalah dalam perspektif Alkitab, bacalah dalam perspektif orang-orang Yahudi, bacalah dalam perspektif Perjanjian Lama. Kita lanjut lagi. Kalau kemudian Yesus itu ditinggikan, kudu wajib ditinggikan, jangan malah dikutuk. Kan poinnya di situ. Nah, kemudian ketika sahabat saya mengatakan itu adalah akhlak yang baik menurut Anda karena menyamakan kemudian dengan ular tembaga yang dibuat oleh Paulus, oleh Musa. Tidak kena kepada poin. Ular itu digunakan untuk kemudian menyembuhkan orang yang dipatok ular berbisa, kemudian mereka sembuh. Sementara Yesus ini dituhankan, tapi dikutuk dulu. Kenapa dikutuk? Karena ada ajaran yang ingin dihindari, ajaran Taurat. Sekira begitu, Bang. Jadi akhlak mengutuk seorang nabi, rasul utusan Tuhan yang disebut sebagai Mesias itu tidak relevan dengan akhlak yang baik. Nah, saudara-saudara perhatikan, tadi kan sudah dijelaskan secara baik bahwa Rasul Paulus itu tidak mengutuk. Rasul Paulus itu bukan mengutuk. Sekali lagi, Rasul Paulus bukan mengutuk Yesus, tetapi dia mengutip ungkapan yang sudah ada dalam Perjanjian Lama untuk menjelaskan bagaimana Yesus yang tadinya tidak berdosa, Yesus yang tadinya bagaimana dia tidak penuh dengan kutuk, itu menjadi orang dibuat menjadi berdosa, dibuat bukan dosa itu bukan ada pada diri Yesus, tidak. Kita sangat meyakini bahwa Yesus itu tidak berdosa, tetapi dia dibuat berdosa karena apa? Karena merendahkan dirinya menggunakan pakaian dosa itu. Pakaian dosa itu adalah kita, daging manusia. Itu adalah pakaian dosa kita. Sehingga dia dibuat menjadi dosa supaya dapat menerima, dapat menanggung segala dosa-dosa kita. Karena Allah itu sangat mulia. Allah itu sangat mulia dan dia tidak bisa sedikit pun dosa itu nampak di hadapan dia. Kembali lagi kepada pernyataan tadi, kita lihat ya, supaya kita memahami surat Galatia ini, dan saya akan buktikan bahwa sebenarnya Muhammad itu dia setuju dengan perkataan Rasul Paulus tentang Yesus Kristus. Mari kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu surat Galatia ini supaya saudara-saudara lebih jelas lagi bahwa apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara kita baca di dalam Galatia 3:13 itu dikatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat.
Sekarang kita lihat, mengapa sampai Rasul Paulus mengatakan ini. Kita lihat lagi apa audiens, kita lihat konteks audiens dari apa yang sedang Rasul Paulus lawan. Rasul Paulus itu mendengar, ini saya kutip dari Sabda Web ya, supaya saudara-saudara bisa paham secara singkat maksud dan tujuan dari Rasul Paulus menulis kitab ini. Menulis surat kepada jemaat di Galatia. Paulus mendengar bahwa beberapa guru Yahudi, ingat guru Yahudi ya, berarti orang-orang ini paham tentang perjanjian lama. Paham tentang perjanjian lama. Berarti di situ juga ada orang-orang Yahudi yang juga paham tentang perjanjian lama. Jadi Paulus mendengar bahwa beberapa guru Yahudi mengacaukan orang yang baru dimenangkan, artinya baru ditobatkan, menerima Yesus Kristus. Olehnya di Galatia dengan memaksa mereka disunatkan dan menerima kuk Taurat Musa sebagai syarat-syarat yang perlu untuk diselamatkan dan diterima dalam gereja. Jadi Rasul Paulus mendengar bahwa ada guru-guru Yahudi yang mengacaukan orang-orang ini, yang membuat pikiran orang-orang ini menjadi kacau. Bagi mereka bahwa kuk Taurat Musa dan sunat itu masih berlaku sebagai syarat untuk diselamatkan. Tapi bagi Rasul Paulus tidak. Itu sudah tidak lagi berlaku. Itu sudah tidak lagi berlaku. Karena apa? Karena Kristus, karena keselamatan kita itu, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Karena itu, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kristus telah menyelamatkan kita. Syaratnya ya menerima Yesus Kristus. Sudah itu aja. Lalu berbuah seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Lanjutkan lagi dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk karena kita. Jadi apakah Rasul Paulus sedang mengutuk Yesus Kristus? Tidak, Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa kita inilah yang terkutuk. Tetapi karena Yesus Kristuslah yang menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi harusnya kita ini yang dikenakan hukum itu, keadilan Allah. Kita ini yang seharusnya dihukum oleh Allah. Tetapi karena Yesus Kristus telah menebus kita, maka kita sudah tidak lagi berada di bawah kutuk hukum Taurat. Sudah tidak ada. Makanya dia mengatakan, dia kutip dari salah satu perjanjian lama, salah satu kitab Musa. Dia bilang, terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan ini, tidak ada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang paham perjanjian lama berpikiran seperti Zuma, bahwa Rasul Paulus sedang mengutuk Yesus Kristus. Tidak ada. Hanya Zuma yang berpikiran demikian. Kenapa? Karena memang Zuma tidak paham tentang perjanjian lama. Zuma tidak paham tentang apa yang sedang dikutip oleh Rasul Paulus. Tetapi orang-orang Yahudi ketika membaca ini, orang-orang yang paham perjanjian lama ketika membaca ini, mereka paham apa yang sedang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada mereka. Sekali lagi, audiensnya itu bukan orang Indonesia seperti Zuma yang beragama dari agama Arab. Bukan. Ini orang-orang Galatia yang dimana di dalamnya juga mereka paham tentang perjanjian lama. Ada orang-orang Yahudi. Mereka paham tentang perjanjian lama. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan ini, tidak ada satupun orang Yahudi yang paham perjanjian lama yang mengatakan bahwa Rasul Paulus sedang mengutuk Yesus. Tidak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada yang memiliki paham demikian karena mereka tahu perjanjian lama. Zuma dan nabinya kan tidak paham perjanjian lama, tidak tahu perjanjian lama. Makanya pikirannya selalu ngelantur. Bahkan ayat yang dikutip Rasul Paulus dalam perjanjian lama, dia katakan bahwa itu adalah ayat yang dimana Rasul Paulus sedang mengutuk Yesus Kristus. Itu adalah pikiran paling bodoh dan paling konyol. Dan memang kita harus maklumi karena mereka-mereka itu tidak paham perjanjian lama. Mereka tidak punya kitab perjanjian lama. Mereka hanya paham Taurat, tapi tidak tahu Taurat yang mana. Mereka hanya paham Injil, tapi tidak tahu Injil yang mana. Zabur, tapi tidak tahu Zabur yang mana. Jadi Zabur, Taurat, Injil yang ada di angan-angan mereka. Makanya ketika bertemu dengan ayat-ayat seperti ini, mereka tidak bisa berpikiran jernih. Mereka tidak bisa berpikiran dengan baik untuk memahaminya dalam terang Alkitab secara utuh, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena mereka tidak punya kedua kitab itu. Mereka tidak punya kitab Taurat untuk menjadi patokan mereka. Mereka tidak punya kitab Zabur untuk menjadi patokan mereka. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa sebenarnya Muhammad setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang Yesus yang mengalami kutuk karena kita. Tentang Yesus yang mengalami kutuk karena kita. Saya akan tunjukkan.
Jadi di dalam video ini ada salah satu saudara kita yang Kristen menunjukkan salah satu hadis yang menurut saya ini adalah hadis yang memberikan kita gambaran bahwa sebenarnya Muhammad itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan tapi dalam video ini mereka mungkin tidak melihat poin itu. Jadi saya akan tunjukkan poinnya kepada saudara-saudara. Ini adalah hadis Sahih Muslim 4705. Sahih Muslim ya. Sahih Muslim 4705. Ini adalah cerita dari Aisyah. Pada suatu hari ada dua orang yang bertamu kepada Rasulullah. Kemudian kedua orang tersebut membicarakan sesuatu yang tidak saya ketahui kepada Rasulullah. Tak lama kemudian saya mendengar Rasulullah melaknat dan mencaci mereka. Rasulullah melaknat dan mencaci mereka, ya istilahnya Rasulullah mengutuk mereka ya. Setelah kedua laki-laki itu keluar, saya pun bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, sepertinya dua orang laki-laki itu tidak memperoleh kebaikan sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain." Rasulullah balik bertanya, "Apa maksudnya ya Aisyah?" Aisyah menjawab, "Maksud saya, engkau telah melaknat, mencaci maki kedua orang tersebut." Atau dengan kata lain, Muhammad sudah mengutuki kedua lelaki tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, tidak tahukah kamu apa yang pernah saya syaratkan kepada Tuhanku?" Jadi di sini Muhammad membuat syarat kepada Tuhannya. Jadi Tuhannya itu bisa kayak bisa nego-nego begitulah. Syarat kepada Tuhanku, "Sesungguhnya aku telah memohon, ya Allah, aku hanyalah seorang manusia. Jika ada seorang muslim yang aku laknat atau aku maki, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan pahala baginya." Jadi jika Muhammad melaknat atau memaki seseorang, maka biarlah laknat atau makiannya Muhammad itu menjadi pelebur dosa dan pahala baginya. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah ketika Muhammad mengatakan demikian, maka Muhammad memiliki asumsi bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan laknat dan makian atau kutuk itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi pelebur dosa, bisa menjadi pahala bagi orang lain. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi menurut Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan laknat, cacian, makian atau kutukan itu bisa menjadi sesuatu berkat. Salah satunya yaitu pelebur dosa, salah duanya ya, yaitu pelebur dosa dan pahala. Nah, kalau hal seperti ini saja kalian paham, mengapa Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Yesus Kristus yang terkutuk untuk menjadi berkat? Berkat apa? Berkat penebusan dosa bagi umat manusia. Mengapa kalian tidak paham? Karena di sini Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa kutuk yang ditanggung oleh Yesus Kristus itu telah menjadi berkat bagi umat manusia. Karena apa? Dosa-dosa yang tadinya membuat kita tidak layak di hadapan Allah, itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus dalam karyanya di kayu salib, yang dimana dia menjadi terkutuk. Karena apa? Karena kita. Jadi saya bisa katakan bahwa Muhammad itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus meyakini bahwa kutuk yang ditanggung oleh Yesus Kristus sudah menjadi berkat bagi kita manusia, karena kutuk itulah kita manusia, kutuk yang ditanggung oleh Yesus Kristus itulah kita manusia telah ditebus, telah layak di hadapan Allah. Itu adalah berkat. Dan Muhammad mengatakan bahwa jika dia mencaci maki, ketika dia mencaci atau melaknat seseorang, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan pahala baginya. Jadi ini sebenarnya Muhammad setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kutuk itu bisa menjadi pelebur dosa, dan Muhammad setuju dengan karya penebusan dosa. Kita bisa simpulkan demikian. Kalau saudara-saudara tidak paham, silakan simak video ini secara ulang atau pelajari
apa yang menjadi poin dari video ini, dari video yang saya buat ini. Jadi silakan saudara-saudara lihat, perhatikan dan buka akal pikiran kalian. Muhammad saja mengatakan demikian, bahwa perkataannya itu, laknat atau makiannya itu bisa menjadi pelebur dosa jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Mengapa kalian tidak paham tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Yesus yang tadinya tidak terkutuk dijadikan terkutuk supaya menanggung dosa umat manusia, dan itu adalah berkat bagi kita manusia. Kenapa kalian tidak paham itu? Kenapa kalian sangat tidak paham? Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa sebenarnya Muhammad itu setuju dengan Rasul Paulus. Muhammad setuju dengan karya penebusan dosa. Jadi lihat, kutuk itu telah menjadi berkat. Yesus Kristus yang tadinya tidak berdosa, yang tadinya tidak terkutuk, dibuat menjadi terkutuk, dibuat menjadi berdosa supaya apa? Supaya itu menjadi berkat bagi kita, supaya itu menanggung dosa-dosa kita. Dan selamat kepada saudara-saudara Kristen yang telah menerima, siapapun, bukan saudara Kristen saja, siapapun yang menerima karya ini, menerima karya penebusan di kayu salib, karena itu adalah kekuatan Allah. Kita harus yakin. Alkitab bahkan mengatakan bahwa pemberitaan tentang penyaliban adalah sesuatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang percaya akan hal itu adalah kekuatan dari Allah. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.